Halo Gadgetiers, di K2G kita sering bahas handphone, kita sering bahas laptop slash tablet. Ya kan, laptop yang bisa berubah jadi tablet, tapi khusus buat tablet doang kita kayak rada jarang ya. Nah, ini yang lagi mampir di K2G adalah Huawei MatePad 11. Di video ini kita akan quick review aja sebentar. Terus yang bikin gue penasaran sebetulnya bukan cuma tabletnya, tapi harmoni OS-nya, OS Huawei yang baru. Yuk kita lihat aja gimana kedua hal ini bersinergi. Perubahan signifikan yang bisa kita lihat secara hardware di MatePad 11 adalah prosesornya yang nggak lagi menggunakan Kirin. Snapdragon 865 menjadi pilihan Huawei untuk MatePad 11, dimana menurut gue ini adalah pilihan yang tepat ya. Chipset ini lebih balance dari Snapdragon 888 antara tenaga, konsumsi daya, dan suhu. So, dipakai untuk melahap berbagai kegiatan sampai dengan yang berat pun fine-fine aja. Contoh, main Genshin rata kanan pun cukup stabil di sini antara ketiga indikator tadi. Hanya saja untuk ukuran tablet gue berharap RAM-nya minimal 8GB lah, supaya lebih nyaman buat multitasking gitu. Instead di sini kita dikasih 6GB. Internal storage 128 ya udah cukup sih, apalagi ada slot SD card yang bisa di-expand sampai 1TB. Di sini gue perhatikan cuman ada satu varian ya, begitu juga dengan opsi warnanya, matte gray. Lanjut ke bagian hardware lainnya, Huawei MatePad 11 ini selayaknya tablet yang proper. Tablet dengan ukuran layar 11 inch menurut gue pas untuk balance antara experience bermultimedia dan form factor yang nyaman untuk dihandle tanpa kesulitan. Satu tangan pun masih no problem. Berat masih di bawah 500 gram dan body yang tipis dengan rounded frame enak banget buat gantiin handphone saat gue di rumah. Selain itu, gue dimanjain banget sama experience multimedia yang ditawarkan, especially output audio yang keluar dari quad speakers by Harman Kardonnya. Bagus, pake banget. Nggak cuma speakernya yang ada 4, mic-nya juga ada 4. Jadi untuk virtual meeting kayak Zoom itu harusnya udah oke ya kualitas audionya. Apalagi didukung dengan kamera depan yang sudah beresolusi 1080p. Mumpung ngomongin kamera, sekedar info, di belakang juga ada kamera 13 megapiksel dan kualitas fotonya bagus banget untuk ukuran tablet. Videonya sih kurang stabil ya di berbagai resolusi. Tapi jujur di tablet gue hampir nggak pernah pakai nih kamera belakang. Mentok-mentok buat scan dokumen kalau urgent. Untuk koneksi kabel ada port Type-C USB 3.0, sedangkan yang wireless ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. By the way, nggak ada opsi cellular data, Wi-Fi only. Karena ini Wi-Fi only, otomatis ketahanan baterai 7250 mAh yang ada di dalamnya juga awet. Seharian gue pakai, baterai juga nggak bakal habis. Palingan tiap malam gue charge saja dengan charger bawaan 22,5 watt dan tinggal tidur supaya besoknya nggak pusing mikirin sisa baterai. Tinggal pakai. Kalau ada fitur basic yang menurut gue masih kurang adalah ketiadaan sensor fingerprint yang harusnya menjadi hal yang paling basic. Face unlock 2D sih ya oke ya, cuman kurang fleksibel dan kurang reliable secara keamanan. Walaupun dikasih layar AMOLED ya pasti gue nggak nolak, tapi ya harus sadar juga sama pricing dari tablet yang satu ini. So gue nggak komplain sama layar IPS LCD di MatePad 11. Yang penting toh experience-nya. Kualitas panel IPS-nya sendiri bagus, pakai banget. Awalnya gue sempet ngira ini panel AMOLED malah, karena karakternya mirip-mirip, deep black, vivid, dan punchy warnanya. Overall gue happy sama layarnya. Bezel-bezelnya tipis, tajam juga secara resolusinya tinggi. Begitu juga dengan refresh rate 120Hz-nya yang bikin jari makin betah berakrobat di layar. Di settingan display gue set yang high supaya maksimal experience-nya. Kalau dynamic dia akan berubah-ubah tuh refresh rate-nya sesuai kebutuhan.
Supaya experience yang kita rasakan maksimal, ada 3 aksesoris tambahan yang bisa kita beli. Keyboard yang bisa sekaligus merangkap sebagai case and stand, M Pen generasi kedua, dan mouse. Yang udah gue coba case keyboard ini, enak banget experience ngetiknya. Keysnya pun nggak terlalu dempet-dempet ya, sehingga jarang banget gue salah ketik. Nanti deh, setelah udah rilis resmi, gue bakal beli yang pennya, karena sepertinya menarik dan punya banyak fungsi berguna di MatePad 11 ini. Nah ini nih, sekarang saatnya bahas software Harmony OS. Walaupun Huawei mengatakan kalau Harmony OS ini adalah OS baru yang mereka bikin sendiri dari nol, realitanya secara prinsip basisnya sebenarnya adalah Android. Sampai ke kode yang digunakan pun. Buat yang mau baca lebih dalam, kalian bisa cek artikel dari Ars Technica yang ada di deskripsi. Lalu apakah ini approach yang salah? Enggak juga, karena secara prinsip Android kan open source. So, siapapun bebas untuk mengembangkannya ke dalam versi yang berbeda-beda, selama mereka tidak menggunakan Google Services. By the way, gue tetap aja sih pakai Google Services via G-Space daripada nggak ada sama sekali. Buat yang belum pernah pakai G-Space, lihat aja video gue pernah bikin sebelumnya, link ada di kanan atas. Buat yang udah pernah gunain EMUI terbaru di handphone Huawei yang terakhir-terakhir, ya kalian bakalan berasa familiar dengan UI maupun user experience yang disajikan oleh Harmony OS 2.0. Dan lagi-lagi karena ini basisnya Android, user Android bakalan bisa langsung terbiasa. Banyak banget yang mirip, seperti gestures, app drawer, customization, dan lain-lain. Pinternya Huawei, dia ambil elemen-elemen terbaik dari Android, sekaligus di sini terasa ada inspirasi dari iPad OS. Seperti dock di bagian tengah bawah yang menampilkan aplikasi pilihan kita dan aplikasi yang terakhir kita gunakan. Lalu gesture swipe down dari kanan atas untuk menampilkan control center dan dari tengah untuk menampilkan list notifikasi. Tentu selain terinspirasi dari yang sudah ada, juga hadir beberapa hal unik di Harmony OS 2.0. Misalnya kita bisa swipe up dari ikon aplikasi untuk mengakses mini widget yang berfungsi untuk ngasih preview konten atau fast access ke task tertentu. Terus kalau kita tap pinnya, widget itu bisa otomatis pindah gitu ke home screen kita. Yang lebih menarik lagi, beberapa fitur yang berhubungan dengan ekosistem, ada yang namanya multi-screen collaboration with smartphone. Selama handphone dan tablet kita berada di jaringan Wi-Fi yang sama, Bluetooth-nya nyala, dan keduanya menggunakan akun Huawei yang sama, tinggal deketin aja handphonenya ke tablet. Lalu bakalan muncul tuh opsi untuk mengkoneksikan keduanya. Experience-nya so far berasa seamless. Kita bisa juga drag and drop untuk share data antara kedua device. Cool ya? Jangan lupa untuk share data kita juga bisa kok menggunakan fitur Huawei Share. Buat yang punya laptop Huawei, fitur multi-screen collaboration ini bisa dipakai juga. Masih fitur yang berhubungan dengan ekosistem, kalau kita punya monitor Huawei, kita juga sebenarnya bisa mengakses fitur wireless projection. Secara wireless nampilin konten handphone di monitor. Sayangnya gue nggak punya nih monitornya buat praktekin. Punya fitur seabrek gini, multitaskingnya jelas harus kece. Dan Huawei paham bener. Nggak cuma bisa menjalankan aplikasi bersamaan dengan dua window yang bersebelahan, dua window itu pun bisa di pairing, sehingga kalau di minimize lalu maximize, keluarnya nanti bareng lagi. Kayak Windows 11 nih kayak kemarin nih. Lalu sekarang kita bisa buka dua window untuk satu aplikasi yang sama. Kayak dua notes nih misalnya. Terus yang gue notice juga saat kita masuk ke recent apps, untuk beberapa aplikasi yang mendukung akan ada simbol seperti floating window kecil gitu di sudut kanan atasnya. Yap, sesuai dengan tebakan gue memang buat nampilin mode floating window untuk aplikasi yang dipilih tadi. Sekali tampil bisa dua floating window ya. Kalau memang kita udah sempat buka beberapa app dalam mode ini, ada satu floating dock yang isinya kumpulan app-app tersebut dan bisa secara cepat kita switch. Floating windows ini bisa di-resize juga, bisa tampil di atas aplikasi lain yang sedang kita buka, dan bisa untuk drag and drop file juga kalau kedua app kompatibel, misalnya app email dan file. Jadi fleksibilitas multitaskingnya lebih banyak. Fitur ini bisa kita akses on the fly juga saat multitasking. Nggak perlu masuk ke menu recent dulu. Caranya tarik layar ke dalam dari samping kanan, muncul list aplikasi, pilih salah satu aplikasi, nanti bakalan floating tuh. Kurang lebih gitulah ya, quick summary dari fitur-fitur Harmony OS yang unik dan sempat gue coba. Pasti masih banyak lagi, tapi nggak mungkin gue bahas satu persatu. Sekarang muncul pertanyaan basic, gimana kalau mau nonton YouTube misalnya?
Iya, ada fancy, tapi ya jangan dong, ntar anak istri gue nggak makan. Gini, treat aja kayak pas lagi menggunakan laptop, akseslah lewat browser. Laptop macOS atau Windows mana yang ada aplikasi khusus YouTube atau GMS kan? Kalau nggak, ya pakai fitur Quick Apps aja dari App Gallery yang sejatinya bikin shortcut ke web version dari service Google. Terus untuk aplikasi-aplikasi lain yang nggak ada di Huawei App Gallery kayak Instagram, Facebook, Spotify, Netflix, dan lain-lain tetap bisa kita dapatkan via Pitel Search. Nanti akan keluar opsi untuk menginstall APK-nya dari source yang aman. Sekedar info, sebenarnya koleksi app di App Gallery makin kesini makin lengkap. Gue dengar Huawei tuh ngebakar duit cukup banyak tuh buat developer. Semoga aplikasi-aplikasi tadi bisa segera hadir di App Gallery-nya Huawei. Oke, jadi itu adalah Huawei MatePad 11. Jujur aja ya, kalau kita bandingin dengan tablet Android lain, well, ini kan sebenarnya tablet Android juga, tapi nyamar aja jadi tablet Harmony OS gitu kan. Kalau dibandingin sama tablet Android lain, terus dibandingin sama misalnya iPad Air 4, kita pasti akan cukup bingung ya apakah memilih tablet-tablet lain itu atau si MatePad 11 ini. Terutama dengan ketiadaan GMS di sini. Tapi sepertinya Huawei sadar akan hal ini, makanya dia kasih harga yang lumayan menggiurkan, hanya 7 jutaan. Ya kebayangan kalau ada GMS harganya nggak mungkin tuh segitu. So, kalau kalian merasa bisa hidup tanpa GMS out of the box, MatePad 11 ini adalah tablet yang value deal banget. Intinya sih harga yang diberikan adalah insentif dari Huawei untuk ketiadaan GMS. Tablet ini bakalan diresmikan Huawei di Indonesia pada bulan Agustus. So, stay tuned. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye.